Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dava Alif Syariali dari kelas 11 IPA 6 akan menjelaskan tentang minyak bumi. Ada 8 poin yang akan kita bahas. Yang pertama ada asal muasal minyak bumi, komposisi minyak bumi, proses pengolahan minyak bumi, fraksi minyak bumi, bensin, bilangan oktan, zat aditif, dan yang terakhir pembakaran minyak bumi. Langsung saja kita masuk ke poin yang pertama, yaitu asal muasal minyak bumi. Minyak bumi umumnya berasal dari fosil yang telah berasal dari jutaan tahun yang lalu. Minyak bumi dikenal juga dengan sebutan bahan bakar fosil karena berasal dari fosil. Ketika organisme tersebut yang hidup di lautan mati, sisa tubuhnya akan mengendap di dasar lautan dan tertutupi lumpur. Lumpur tersebut menjadi batu karena pengaruh dari tekanan dan temperatur tinggi. Setelah jutaan tahun, bakteri anaerob akan menguraikan sisa-sisa organisme tersebut dan merubahnya menjadi minyak bumi. Nah, di sini kita ada dua foto yang menjelaskan bagaimana minyak bumi itu diciptakan. Ini juga ada pendapat dari ahli, yaitu mengatakan jika energi minyak bumi adalah sumber daya alam yang berasal dari berbagai jenis tumbuh-tumbuhan yang mengendap dalam kurun waktu jutaan tahun. Maka tak hayal jika kondisi ini menyebabkan bahwa minyak bumi adalah bagian sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Pernyataan ini dikemukakan oleh Macquarie tahun 1758. Poin yang kedua, kita akan membahas komposisi minyak bumi. Minyak bumi biasanya terdiri dari senyawa karbon, seperti bisa dilihat di gambar. Minyak bumi juga banyak terdiri dari alkana, sedangkan sisanya adalah sikloalkana, alkena, alkuna, dan senyawa aromatik. Minyak bumi juga adalah campuran kompleks yang sebagian besar, sekitar 90-97% terdiri dari senyawa hidrokarbon. Senyawa hidrokarbon yang terkandung yaitu yang utama adalah alkana, sedangkan sisanya adalah sikloalkana, alkuna, alkena, dan senyawa aromatik. Ada juga komponen kecil lain selain hidrokarbon, yaitu senyawa karbon yang mengandung oksigen, belerang, ataupun nitrogen. Gas alam sebagian besar terdiri dari alkana suku rendah dari C1 sampai C4, dengan metana sebagai komponen utamanya. Selain alkana juga, terdapat gas lain seperti CO2 atau karbon dioksida, O2 atau oksigen, N2, H2S, ataupun gas mulia seperti helium dalam jumlah yang sangat sedikit. Poin ketiga, kita akan membahas tentang proses pengolahan minyak bumi. Biasanya proses pengolahan minyak bumi ini dilakukan dengan proses pengeboran seperti yang tampak pada gambar ini. Untuk memperoleh minyak bumi perlu dilakukan proses pengeboran. Minyak bumi yang ditemukan biasanya akan bercampur dengan gas alam. Minyak bumi yang telah dipisahkan dari gas alam berbentuk cairan kental, hitam, dan berbau disebut juga minyak mentah atau crude oil. Minyak mentah ini masih belum bisa dimanfaatkan secara langsung, oleh karena itu perlu dilakukan pemurnian atau refining dengan distilasi bertingkat. Prinsip distilasi ini adalah pemisahan komponen-komponen campuran berdasarkan perbedaan titik didih sehingga diperoleh kelompok-kelompok komponen dalam rentang titik didih tertentu yang disebut fraksi-fraksi. Nah, dari pengertian yang tadi kita langsung akan membahas fraksi minyak bumi. Seperti yang bisa dilihat, fraksi minyak bumi itu terdiri dari gas, ether petroleum, bensin atau gasolin, nafta, kerosin, minyak solar dan diesel, minyak pelumas, lilin, minyak bakar, dan bitumen. Bisa dilihat juga manfaat-manfaat dan titik didih serta jumlah atom dari fraksi-fraksi minyak bumi tersebut. Poin kelima, kita akan membahas tentang bensin. Bensin dikenal juga sebagai bahan bakar pokok. Ini adalah contoh-contoh bensin. Bensin merupakan bahan bakar kendaraan bermotor yang memiliki peran penting. Di Indonesia tersedia berbagai jenis bensin, misalnya Premium, Pertamax, dan Pertamax Plus. Setiap jenis bensin memiliki mutu yang berbeda. Mutu bensin ditentukan oleh efektivitas pembakarannya di dalam mesin. Mutu bensin juga mempengaruhi ketepatan waktu pembakaran sehingga tidak menimbulkan ketukan atau knocking yang mengganggu gerakan piston pada mesin. Ketukan dapat mengurangi efisiensi bahan bakar, menyebabkan mesin menggelitik, dan bahkan akan merusak mesin. Yang keenam adalah bilangan oktan. Bilangan oktan merupakan angka yang menunjukkan seberapa akbar tekanan yang mampu diberikan sebelum bensin terbakar secara spontan.
Di dalam mesin, campuran udara dan bensin dalam bentuk gas ditekan oleh piston dan mencapai dengan volume yang sangat kecil. Dan selanjutnya dibakar oleh percikan api yang dihasilkan busi. Sebab akibatnya tekanan ini, campuran udara dan bensin juga mampu terbakar secara spontan sebelum percikan api dari busi keluar. Bila campuran gas ini terbakar sebab tekanan yang tinggi, maka akan terjadi knocking atau ketukan dalam mesin. Knocking ini akan menyebabkan mesin cepat rusak, sehingga sebisa mungkin wajib kita hindari. Ini juga ada nama oktan, itu berasal dari oktana atau C8. Sebab dari seluruh molekul penyusun bensin, oktana yang mempunyai sifat kompresi yang sangat bagus. Oktana mampu dikompres juga mencapai volume kecil tanpa mengalami pembakaran spontan, tidak seperti yang terjadi pada heptana. Yang ketujuh atau poin kedua dari terakhir, kita akan membahas zat aditif. Zat aditif ini adalah zat aditif yang digunakan untuk meningkatkan angka oktan bahan bakar bensin, terutama adalah zat aditif oktan booster. Zat aditif oktan booster yang dapat meningkatkan bilangan oktan adalah tetraethyl lead atau yang disingkat oleh TEL. Tetapi zat tersebut akan membentuk polutan Pb yang akan merusak otak, maka penambahan TEL diganti dengan metil tertiary butyl ether atau yang disingkat dengan MTBE. Nah, memasuki poin terakhir yaitu cara menanggulangi polusi udara dari hasil pembakaran minyak bumi. Di poin ini kita akan membahas bagaimana sih cara mengurangi polusi udara karena minyak bumi. Kan minyak bumi itu termasuk golongan yang berbahaya. Nah, yang pertama kita bisa mengurangi konsumsi bahan bakar fosil. Gimana sih cara menguranginya? Kita bisa pelan-pelan mengurangi karena bahan bakar ini berguna untuk mengurangi efek pencemaran gas-gas yang ditimbulkan dari pembakaran bahan bakar fosil tersebut. Yang poin kedua, kita bisa menanam pohon atau melakukan reboisasi. Sudah sangat jelas melakukan reboisasi sangat berguna bagi lingkungan. Karena pohon yang kita tanam akan menghasilkan oksigen yang kita butuhkan dalam proses respirasi. Dan juga pohon akan menyerap gas CO2 sehingga mengurangi efek rumah kaca atau pemanasan global. Cara ketiga yaitu menggunakan energi alternatif pengganti minyak bumi. Seperti mengembangkan mobil tenaga listrik atau tenaga surya. Selain itu dapat juga menggunakan energi alternatif lain seperti energi surya dan memproduksi energi biodiesel pengganti solar. Memproduksi bensin bebas timbal bioetanol sebagai pengganti bensin. Yang terakhir adalah mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Mengurangi penggunaan kendaraan bermotor seperti menggunakan sepeda ontel, berjalan kaki, menggunakan kendaraan umum dalam berpergian juga bisa mengurangi dampak polusi dari gas minyak bumi ini. Sebenarnya masih banyak cara-cara menanggulangi polusi udara dari minyak bumi, cuman saya hanya bahas 4 karena waktu yang terbatas. Nah, segitu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyebutan kata atau penyebutan kata ilmiah. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.